Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bunga Krisnanandini dengan NIM 028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah gerontologi, di mana saya akan mempresentasikan yang berjudul Memori pada Lansia. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung aja masuk ke materi. Materi yang pertama ada definisi memori. Biasa kan orang tuh kenal atau menyebutnya dengan ingatan, ya kan? Nah, ingatan itu sama dengan memori. Apa sih itu? Nah, memori itu merupakan kemampuan individu dalam memproses informasi yang melibatkan otak untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk disalurkan atau diingat kembali jika diperlukan di kemudian hari. Nah, memori ini memiliki struktur atau 3 sistem, yang mana mereka adalah yang pertama sistem sensory memory, di mana memori ini menangkap informasi dari lingkungan dalam waktu sangat singkat. Contohnya, misalkan kita sedang melihat kilatan cahaya petir. Nah, kita masih bisa melihat kilatan itu dalam beberapa mili detik setelahnya, jadi sangat cepat seperti itu. Yang kedua ada memori jangka pendek atau short term memory. Nah, short term memory itu adalah memori yang menyimpan informasi dalam waktu sangat singkat, yaitu sekitar 15-30 detik. Kemudian ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini merupakan memori yang menyimpan informasi dalam waktu yang lama dan bisa bertahan dari beberapa hari hingga seumur hidup. Contohnya misalkan kita mengingat peristiwa-peristiwa kita waktu kecil, misalkan kita pernah dirayakan ulang tahun, kita pernah pergi ke tempat ini, pernah pergi ke tempat itu, dan sebagainya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke jenis memori yang terpengaruh oleh penuaan. Nah, di mana usia lanjut itu adalah suatu keadaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika individu memasuki masa lansia, saraf otak mulai mengalami penurunan berupa ketidakmampuan dalam mengelola informasi baru dan mengambil informasi dari memori. Oleh karenanya, penurunan fungsi kognitif menimbulkan beberapa permasalahan dalam lansia, seperti penurunan keterampilan dalam berbahasa, bercakap, kesulitan dalam berimajinasi, hingga timbul gangguan Alzheimer dan demensia. Nah, teman-teman, tahu nggak sih ternyata tuh ada loh memori-memori yang mengalami penurunan signifikan waktu kita nanti sudah lanjut usia. Nah, kita akan bahas saat ini juga. Yang pertama ada memori episodik. Memori episodik ini memori yang paling terpengaruh loh ternyata. Memori episodik ini tuh berkaitan dengan pengalaman pribadi atau kejadian tertentu yang dialami seseorang, termasuk waktu, tempat, dan detail emosional suatu peristiwa. Gimana sih kok bisa terpengaruh oleh penuaan? Biasanya tuh lansia sering kesulitan mengingat detail spesifik dari kejadian yang telah berlalu kan. Nah, seperti itu. Sama juga. Berarti itu memori episodiknya terpengaruh oleh penuaan. Terus juga mereka mungkin ingat bahwa mereka pernah menghadiri pernikahan sahabat mereka, tetapi lupa tanggalnya atau siapa saja yang hadir, atau bahkan mereka lupa sahabat siapa yang maksudnya nama dari sahabat itu tuh siapa gitu. Mereka kan lupa, bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada memori semantik, atau ini tuh berkaitan dengan pengetahuan umum, fakta sosial, atau konsep yang dipelajari sepanjang hidup seseorang. Biasanya ini memori semantik ini justru malah bertahan lebih lama. Kalau misalkan terpengaruh tuh kok bisa sih, gimana sih kok bisa terpengaruh? Biasanya tuh memori semantik ini tuh lansia itu bisa mengingat arti kata atau nama ibu kota negara atau konsep matematika dasar atau pelajaran lainnya seperti itu. Nah, namun dalam beberapa kasus mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk
mengingat atau mengakses informasi ini. Contohnya misalkan seorang lansia masih bisa mengingat bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada memori prosedural. Memori prosedural ini adalah jenis memori yang berkaitan dengan keterampilan atau kebiasaan yang telah dipelajari. Biasanya lansia itu hampir tidak mengalami penurunan yang berarti dalam memori ini. Lansia mungkin lebih lambat dalam melakukan tugas-tugas motorik karena faktor fisik, tetapi ingatan tentang cara melakukan tugas tersebut tetap ada atau tetap tersimpan. Contohnya misalkan seorang lansia yang sudah bertahun-tahun memasak masih bisa memasak tanpa perlu berpikir keras tentang langkah-langkahnya. Misalkan lansia ini suka memasak sop, ya mereka langsung aja masak sop tanpa mikir kayak habis ini apa ya, seperti itu. Lalu yang keempat ada memori kerja, di mana memori ini adalah kemampuan menyimpan dan memproses informasi dalam waktu singkat. Biasanya ini memori kerja ini pada lansia ini menurun. Kok bisa sih terpengaruh di penuaan memori kerja ini? Biasanya itu lansia itu kesulitan menyimpan informasi terbaru untuk sementara waktu. Mereka lebih mudah lupa hal-hal yang baru saja dikatakan atau dibaca. Kemampuan untuk mengikuti percakapan yang kompleks atau mengingat instruksi panjang, biasanya mereka itu juga kayak sulit gitu kan, mencerna, mengingat seperti itu. Contohnya adalah misal seorang lansia bisa lupa nomor telepon yang baru saja disebutkan sebelum sempat mencatatnya. Terus bisa juga mereka mungkin kesulitan mengikuti resep baru karena banyak langkah yang harus diingat sekaligus. Misalkan mereka baru ingin mencoba baking atau membuat kue. Nah, mereka sulit tuh untuk mengikuti resepnya karena ya mereka masih baru seperti itu, masih mencoba. Oke, selanjutnya adalah faktor penyebab penurunan memori pada lansia. Saleh 2009 mengatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, jejak ingatan akan mengalami penurunan. Dengan bertambahnya usia, para lanjut usia tidak dapat mengingat dengan baik dibandingkan sebelumnya, dan mereka mulai mengalami penurunan daya ingat. Keadaan memori lanjut usia sangat mempengaruhi mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya lansia sering lupa apakah mereka sudah makan atau sudah minum, mereka lupa di mana menyimpan barangnya, mereka lupa nama orang, mereka lupa nama benda, lupa nomor telepon, bahkan mereka juga bisa lupa oleh janji-janji atau perkataan yang sebelumnya mereka pernah katakan, seperti itu. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata penurunan memori pada lansia itu bisa terjadi karena berbagai faktor loh. Misalkan mereka bisa bersifat alami atau karena penuaan itu sendiri, ataupun karena kondisi kesehatan atau gaya hidup mereka dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas nih satu persatu apa saja sih faktor yang mempengaruhi penurunan emosi pada lansia. Nah, yang pertama ini adalah penuaan alami. Apa sih yang terjadi? Biasanya, seiring bertambahnya usia, otak mengalami penyusutan secara bertahap, terutama di area hipokampus atau bagian otak yang berperan dalam menyimpan memori. Kemudian, jumlah neurotransmitter atau zat kimia otak yang berperan dalam berkomunikasi antar sel saraf menurun, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan informasi menjadi lebih lambat. Contohnya nih, biasanya kan para lansia itu kan mereka masih mengingat nama cucu mereka, tapi mereka nggak tahu mukanya tuh yang mana. Nah, kemudian yang kedua ada gangguan neurodegeneratif atau penyakit yang merusak otak. Biasanya itu kan ada beberapa penyakit yang dapat mempercepat penurunan fungsi memori. Pada saat lansia itu kan biasanya ada penyakit-penyakit seperti Alzheimer, demensia, atau penyakit Parkinson, ya kan? Nah, dampaknya itu apa sih penyakit-penyakit ini? Dampaknya itu yang pertama ada gangguan daya ingat yang semakin memburuk seiring waktu, lalu ada kesulitan mengenali wajah atau tempat yang sebelumnya familiar. Seperti itu.
Lalu contohnya misalkan ada seorang lansia dengan Alzheimer mungkin lupa nama anak-anaknya atau mengulang pertanyaan yang sama secara berulang kali. Kan sering ya kayak nenek-nenek misalkan kayak lupa tadi itu tanya apa, sekarang ditanyain lagi, nanti beberapa saat kemudian ditanyakan lagi, seperti itu. Nah, faktor penyebab penurunan otak yang ketiga ini ada kurangnya stimulasi kognitif atau jarang melatih otak. Otak itu kan kalau misalkan jarang digunakan untuk aktivitas berpikir akan kehilangan ketajamannya ya. Nah, ternyata itu tuh punya dampak sendiri loh. Biasanya tuh memori akan lebih cepat menurun karena otak tidak terbiasa mengingat atau memproses informasi baru. Lalu, otak akan mudah lupa karena kurangnya latihan dalam mengingat sesuatu. Contohnya nih, misal lansia yang tidak terbiasa membaca, berdiskusi, atau bermain teka-teki silang akan lebih cepat mengalami penurunan daya ingat dibandingkan mereka yang aktif secara mental. Lalu yang keempat ada faktor kesehatan atau penyakit fisik yang biasa mempengaruhi otak. Biasanya itu kan beberapa kondisi kesehatan itu dapat mempengaruhi aliran darah dan oksigen ke otak sehingga berdampak pada fungsi memori. Contohnya nih, sakit-sakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan tidur, atau depresi dan stres kronis. Dampaknya itu apa sih? Biasanya itu lansia yang sering mengalami stres atau depresi itu tuh lebih mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Terus juga lansia yang jam tidur yang kurang atau kurang tidur itu bisa menyebabkan kesulitan dalam mengingat informasi baru. Lalu yang kelima adalah gaya hidup tak sehat, dimana biasanya tuh kan banyak lansia juga yang kurang olahraga, pola makan tidak sehat, dan merokok bahkan mengkonsumsi alkohol berlebihan. Bisa jadi juga ini tuh bukan waktu mereka sudah lansia gitu ya, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya waktu mereka masih muda seperti itu juga bisa menjadi faktor. Nah, tahu nggak sih, ternyata tuh dibandingkan perempuan, laki-laki itu tuh cenderung mengalami gangguan memori yang tinggi dibandingkan dengan perempuan. Maksudnya mereka tuh laki-laki itu cenderung lebih sering lupa ketika nanti mereka lansia. Nah, biasanya kenapa seperti itu? Dari meta-analisis hubungan merokok dengan demensia dan penurunan kognitif menunjukkan bahwa pada perokok aktif, risiko demensia dan penurunan kognitif meningkat dibanding orang yang tidak pernah merokok. Sedangkan kita kan banyak mengetahui ya kalau misalkan laki-laki ini tidak jauh dari kata rokok gitu ya. Mereka kan kebanyakan laki-laki itu kan pasti merokok gitu. Jadi mereka lebih cenderung lebih sering lupa dibandingkan perempuan karena ada faktor risiko seperti penyakit kardiovaskular tersebut yang sering dijumpai pada laki-laki tentunya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir kita ya teman-teman, dimana di sini ada cara mempertahankan memori pada lansia. Seperti yang telah kita tahu tadi kan lansia itu kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan memorinya, terus juga sebagainya, ya kan. Di sini tuh ada strategi mempertahankan memori. Salah satu cara terpenting untuk menjaga penuaan optimal bagi para lansia ialah dengan tetap melanjutkan fungsi kehidupan pada level setinggi mungkin. Studi oleh Hayes 2005 yang menunjukkan bahwa bagi para lansia melanjutkan fungsi kehidupan pada level setinggi mungkin ini tuh artinya adalah mereka itu tetap aktif secara fisik, kognitif, dan sosial selama mungkin. Dengan kata lain, penting untuk menjaga kemampuan fungsional lansia agar kualitas hidup mereka juga tetap terjaga. Meskipun demikian, yang kita semua tahu juga lansia itu kan merupakan populasi yang rentan ya terhadap berbagai penurunan kemampuan fungsional. Nah, untuk mengatasi penurunan memori berat seperti kepikunan, kita tuh bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah otak untuk bekerja. Misalnya dengan membuat kerajinan tangan, membaca, menyusun kata-kata, atau bermain kuis asah otak. Terus misal ada contoh-contoh aktivitas lain nih. Misalkan kita
sering berbicara dengan keluarga, atau kita sudah lansia nih, ikut komunitas-komunitas yang dimana kita tetap lancar aktivitas fisik, kognitif, atau yang lainnya. Terus juga untuk gaya hidup yang sehat itu juga sangat berpengaruh loh. Nah, lansia itu juga perlu mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang rutin, cukup tidur, untuk meningkatkan kesehatan otak melalui nutrisi dan olahraga. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.